Halo semuanya, kami mahasiswa semester 5 jurusan akuntansi akan mempresentasikan materi bab 6 tentang deret berkala dan peramalan untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik. Berikut adalah nama anggota kelompok. Yang pertama, Audrey Putri Pelokila, 2 Ayu Tisna, 3 Franz Willy, 4 Puput Mataratu, 5 Stevenson Belmo, 6 Yandro Ematan, 7 Yani Suek, dan 8 Yantin Watonis. Pendahuluan. Pertama, data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Kedua, manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang. Ketiga, peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan tempat dan bidang lainnya. Tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau dibilang smooth. Tren menunjukkan perubahan waktu yang relatif panjang dan stabil. Kekuatan yang mempengaruhi ada tren adalah perubahan populasi, kedua harga, ketiga teknologi, dan keempat dan produktivitas. Pertama, tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalannya dalam kurung Y meningkat dengan meningkatnya waktu dalam kurung X. Y sama dengan A tambah BX. Kedua, tren negatif sama dengan mempunyai kecenderungan nilai ramalannya dalam kurung Y menurun dengan meningkatnya waktu dalam kurung X. Y sama dengan A kurang BX. Metode analisis tren. Yang pertama, metode semi rata-rata. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama menghitung rata-rata kelompok. Rata-rata kelompok dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1 K1 dan kelompok 2 K2. Berikut ada menghitung perubahan tren dengan rumus. Adapun rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Berikut ada merumuskan persamaan tren Y sama dengan A tambah BX. Contoh metode semi rata-rata. Pada tabel tersebut terdapat tahun pelanggan rata-rata, nilai X tahun dasar 1997, dan juga nilai X tahun dasar 2000. Terdapat juga K1 dan K2. Untuk mencari nilai Y, kita menggunakan rumus Y tahun 1997 sama dengan 4,93 ditambah 0,58X, di mana 4,93 itu merupakan rata-rata dari nilai K1. Untuk mencari tahun 2000, kita menggunakan Y tahun 2000 sama dengan 6,67 ditambah 0,58X, di mana 6,67 merupakan nilai rata-rata dari K2. Nah, 0,58X itu kita dapat dari K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1, yaitu 6,67 kurang 4,93 dibagi 2000 kurang 1997 sama dengan 0,58. Metode analisis tren yang kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil di mana menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Keterangan rumusnya, Y sama dengan A tambah BX, A sama dengan Y per N, B sama dengan YX per X pangkat 2. Selanjutnya pada slide ke-9, yaitu contoh metode kuadrat terkecil. Yang pertama tahun 1997. Pelanggan atau Y, pelanggan sama dengan Y 5,0,
kode X atau tahun min 2 Y kali X sama dengan min 10,10 min 10,0 X pangkat 2 sama dengan 4. Tahun 1998 pelanggan 5,6 kode X min 1 Y kali X min 5,6 X pangkat 2 1. Tahun 1999 pelanggan 6,1 kode X 0 Y kali X 0 X pangkat 2 0. Tahun 2000 pelanggan 6,7 kode X 1 Y kali X 6,7 X pangkat 2 sama dengan 1. Tahun 2001 pelanggan 7,2 kode X 2 Y kali X sama dengan 14,4 X pangkat 2 sama dengan 4. Jumlahnya pelanggan Y sama dengan 30,6, kode tahun tidak ada. Jumlah Y kali X sama dengan 5,5, dan yang terakhir jumlah X pangkat 2 sama dengan 10. Keterangannya nilai A sama dengan 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B 5,5 per 10 sama dengan 0,55. Jadi persamaan tren Y1 Y pangkat 1 sama dengan 6,12 tambah 0,55X. Yang berikut yaitu metode analisis tren. Terbagi dalam metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Rumusnya itu Y sama dengan A tambah BX tambah CX pangkat 2. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Berikut yaitu contoh metode kuadratis. Dapat dilihat dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Koefisien A sama dengan dalam kurung sigma Y tutup kurung sigma X pangkat 4 kurang sigma X pangkat 2Y sigma X pangkat 2 dibagi dengan N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 2 sama dengan 30,6 dikali 34 dikurang 61,1 dikali 10 dibagi dengan 5 kali 34 dikurang 10 pangkat 2 hasilnya yaitu 6,13. Koefisien B sigma XY dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 5,5 dibagi 10 sama dengan 0,55. Koefisien C N sigma X pangkat 2Y dikurang sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2 tutup kurung dipangkatkan 2 sama dengan 5 dikali 61,1 dikurang 10 dikali 30,6 dibagi 5 kali 34 kurang 10 pangkat 2 hasilnya sama dengan min 0,0071. Jadi persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 6,13 ditambah 0,55X dikurang 0,0071 X pangkat 2. Baik, materi yang berikutnya akan saya bawakan yaitu tentang metode analisis tren. Yang keempat, tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu atau X yang dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A kali 1 tambah B pangkat X. ln Y sama dengan ln A tambah X ln kali 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln sigma ln Y per N, B sama dengan anti ln sigma X dot ln Y per sigma X kuadrat kurang 1. Terdapat juga kurva tren eksponensial jumlah pelanggan dari tahun 1997 sampai 2001
mengalami peningkatan. Yang berikut terdapat contoh tabel tren eksponensial. Dalam tabel tersebut terdapat tren eksponensial dari tahun 1997 sampai 2001. Pada tahun 1997, Y sama dengan 5,0, X min 2, ln-Y 1,6, X kuadrat 4,00, X ln-Y min 3,2. Pada tahun 1998, Y sama dengan 5,6, X sama dengan min 1, ln-Y 1,7, X kuadrat 1,00, X ln-Y min 1,7. Pada tahun 1999, Y sama dengan 6,1, X sama dengan 0, ln-Y sama dengan 1,8, X kuadrat sama dengan 0,00, X ln-Y sama dengan 0,0. Pada tahun 2000, Y sama dengan 6,7, X sama dengan 1, ln-Y sama dengan 1,9, X kuadrat sama dengan 1,00, X ln-Y sama dengan 1,9. Pada tahun 2001, Y sama dengan 7,2, X sama dengan 2, ln-Y sama dengan 2,0, X kuadrat sama dengan 4,00, X ln-Y sama dengan 3,9. Jumlah dari ln-Y sebesar 9,0, jumlah dari X kuadrat sama dengan 10,00, dan jumlah dari X ln-Y sama dengan 0,9. Jadi nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln sigma ln-Y per N sama dengan anti ln 9/5 sama dengan 6,049. B sama dengan anti ln sigma X dot ln-Y per sigma X kuadrat kurang 1 sama dengan anti ln 0,9 per 10 kurang 1 sama dengan 0,094. Sehingga persamaan eksponensial Y sama dengan 6,049 kali 1 tambah 0,094 pangkat X. Baik, materi yang selanjutnya itu ada variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Variasi musim dibagi atas variasi musim produk pertanian, kedua ada variasi inflasi bulanan, ketiga ada variasi harga saham harian. Variasi dengan metode rata-rata sederhana, indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal per rata-rata total dikali dengan 100. Contohnya itu bulan Januari, pendapatannya 88, jadi rumusnya 88 per 95 kali 100, indeks musimnya sama dengan 93. Yang kedua bulan Februari, pendapatan 82, rumusnya itu 82 per 95 kali 100, hasilnya 86. Ketiga bulan Maret, 106, itu 106 per 95 kali 100, hasilnya 112. 3 bulan April itu 98, rumusnya 98 per 95 kali 100 sama dengan 103. Bulan Mei itu ada 112, itu rumusnya 112 per 95 kali 100, hasilnya 118. 3 bulan Juni itu pendapatannya 92, rumusnya 92 per 95 kali dengan 100, hasilnya 97. Bulan Juli 102, pendapatannya itu rumusnya 102 per 95 kali 100, hasilnya 107. Bulan Agustus 96, rumusnya 96 per 95 kali 100, hasilnya 101. Bulan September pendapatannya 105, rumusnya itu 105 per 95 kali 100, hasilnya 111. Bulan Oktober pendapatannya 85, itu rumusnya 85 per 95 kali 100, hasilnya 89. Bulan Desember itu pendapatannya 76, rumusnya 76 per 95 kali 100 sama dengan 80. Jadi rata-ratanya itu 95. Yang berikut metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren YXN harus
diketahui dengan persamaan Y(Xn) sama dengan A ditambah Bx. Contoh metode rata-rata dengan tren seperti yang sudah dipaparkan di slide, di mana diketahui pada bulan Januari pendapatan sebesar 88, Y(Xn) sama dengan 97,41, indeks musim yang diperoleh sebesar 90,3. Pada bulan Februari, pendapatan sebesar 82, Y(Xn) sama dengan 97,9, indeks musim yang diperoleh sebesar 84,5. Pada bulan Maret, pendapatan sebesar 106, Y(Xn) sama dengan 96,77, indeks musim yang diperoleh sebesar 109,5. Pada bulan April, pendapatan sebesar 98, Y(Xn) sama dengan 96,13, indeks musim yang diperoleh sebesar 101,9. Pada bulan Mei, pendapatan sebesar 112, Y(Xn) sama dengan 95,81, indeks musim yang diperoleh sebesar 116,9. Pada bulan Juni, pendapatan sebesar 92, Y(Xn) sama dengan 95,49, indeks musim yang diperoleh sebesar 96,3. Pada bulan Juli, pendapatan sebesar 102, Y(Xn) sama dengan 95,17, indeks musim yang diperoleh sebesar 107,2. Pada bulan Agustus, pendapatan sebesar 96, Y(Xn) sama dengan 94,85, indeks musim yang diperoleh sebesar 101,2. Pada bulan September, pendapatan yang diperoleh sebesar 105, Y(Xn) sama dengan 94,53, indeks musim yang diperoleh sebesar 111,1. Pada bulan Oktober, pendapatan sebesar 85, Y(Xn) sama dengan 93,89, indeks musim yang diperoleh sebesar 90,5. Pada bulan November, pendapatan yang diperoleh sebesar 102, Y(Xn) sama dengan 93,57, indeks musim yang diperoleh sebesar 109,0. Dan terakhir pada bulan September, pendapatan yang diperoleh sebesar 76, indeks musim yang diperoleh sebesar 81,5. Yang berikut adalah variasi siklus. Siklus merupakan suatu perubahan atau gelombang naik turun dalam suatu periode dan berulang dalam suatu periode. Rumusnya, Y sama dengan T kali S kali C kali I. Maka, Y per S sama dengan T kali C kali I. CI sama dengan TCI per T, di mana CI adalah indeks siklus. Yang berikut contoh siklus. Triwulan pertama, Y22, T17,5, tahun 1998, triwulan 2, Y14, T17,2, E9,5, TCI sama dengan Y per S 14,7, CI sama dengan TCI per T 86, triwulan ketiga, Y8, T16,8, S51, TCI sama dengan Y per S 15,7, CI sama dengan TCI per T 93, C 92. Triwulan 1, Y sama dengan 25, T 16,5, S 156, TCI sama dengan Y per S 16,0, CI sama dengan TCI per T 93, C sama dengan 93. Triwulan pertama, Y sama dengan 25, T sama dengan 16,5, S 156, TCI sama dengan Y per S 16,0, CI sama dengan TCI per T 93, C sama dengan 93. Tahun 1999, triwulan kedua, Y sama dengan 15, T 16,1, S 94, TCI sama dengan Y per S 16,0, CI sama dengan TCI per T 99, C sama dengan 100. Triwulan pertama, Y sama dengan 26, T sama dengan 14,4, S sama dengan 163, TCI sama dengan Y per S
16,0, CI sama dengan TCI per T 104, C sama dengan 104. Tahun 2000 triwulan 2, Y sama dengan 14, T 15,1, S 88, TCI sama dengan Y per S 15,9, CI 105, C 105. Triwulan pertama, Y sama dengan 24, T sama dengan 14,3, S sama dengan 157, TCI 15,3, CI 100. Yang berikut gerak tak beraturan merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Rumusnya Y sama dengan T kali S kali C kali T. TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan T, CI per T, I sama dengan CI per C. Berikut adalah contoh gerak tak beraturan. Tahun 1998, triwulan kedua, CI 97, C 97, I kali 100 sama dengan 100. Tahun 1999, triwulan kedua, CI 103, C 102, I kali 100, 103. Tahun 2000, triwulan 2, CI 105, C 106, I sama kali 199. Tahun 2001, triwulan kedua,